Saya itu bertanya-tanya, apa yang diajarkan pemimpin umat muslim sehingga mereka sangat taat kepada agamanya. Terutama contoh dalam sholat. Presiden Joko Widodo itu pada saat jam sholat mesti berhenti untuk melaksanakan hukum agamanya. And then outside I could hear Allahu Akbar, and we went up to the prayer hall, and I sat at the back against the wall when Salat al-Maghrib began, and the Quran began to be recited, and I began to cry, and I cried, and I cried, and I cried like a baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Antoni Sarah ini mengatakan apa yang dia ajarkan oleh pemimpin umat Islam. Sampai umat Islam ini kalau mendengarkan azan, pasti dia ini menghentikan aktivitasnya. Mau dia presiden, gubernur, setinggi apapun jabatannya, kalau dia mendengar azan, pasti dia menghentikan aktivitasnya. Jadi sholat itu wajib dilaksanakan bagi orang yang sudah akhir balik. Meskipun ada orang nggak sholat, tapi kalau dia sudah mendengar azan, dia mengatakan, hentikan dulu, ini lagi azan. Nah, itulah kalau di dalam Islam. Jadi kalau namanya sudah azan, kita itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah wajib Islam. Tapi ada dari kubu sebelah mengatakan ibadahnya Islam itu hanya main-main. Dan Buya Sakur juga pernah mengatakan ibadah umroh ataupun ibadah haji ini itu hanya tradisi sebelum Nabi Muhammad pun ini sudah ada katanya. Jadi ini tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Kita itu beribadah haji ataupun umroh. Jadi ini yang diungkapkan oleh Buya Sakur. Buktinya di sini banyak sekali pendeta yang memuji ibadah umat Islam. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu. Mari kita dengarkan bagaimana ungkapan pendeta Antoni Sarah ini selanjutnya. Kelebihan orang Islam dari orang Kristen. Jujur ya, boleh ya, bahwa orang Islam itu solidaritas antar sesama itu lebih dari orang Kristen. Jangan dikritik, kalian duduk di sini dan mengkritik mereka. Mereka membayar tenaganya, waktunya, uangnya, pergi ke Palestina demi menolong sesama saudara muslim. Nah orang Kristen apa yang mereka lakukan? Mereka diam saja kan? Karena di Palestina juga banyak orang Kristen. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita, 1 Yohanes 3 ayat 18, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Tidak ada satupun orang Kristen, satu denominasi gereja atau gereja-gereja besar yang berpikir, yang punya ide, mari kita kumpulkan uang dan kita tolong saudara-saudara Kristen yang di Palestina. Menurut saya pendeta Antoni Sarah ini orangnya jujur. Apa yang dia ungkapkan memang terbukti. Orang Islam itu solidaritasnya itu lebih tinggi. Jadi kita itu menolong saudara kita yang di Palestina. Di Palestina ini bukan hanya umat Islam, tapi banyak sekali umat Kristen yang di Palestina ini. Apakah ada orang Kristen Indonesia yang menolong orang Kristen yang di Palestina? Mereka tidak ada yang menolongnya. Justru malah sebaliknya. Kita yang menolong orang Kristen yang di Palestina. Kita ngirim pakaian untuk mereka, dana untuk mereka, makanan, alat-alat medis. Kita kirimkan untuk saudara kita non-muslim, untuk saudara kita yang non-muslim di Palestina ini. Jadi itu kita kirimkan untuk mereka. Justru malah sebaliknya lagi. Orang Kristen malah membela orang Israel ini. Orang Israel ini yang sudah mematikan orang Kristen di Palestina. Jadi mereka membela Israel ini. Apakah Israel ini membela orang Kristen? Malah orang Israel mengatakan agama yang paling menjijikkan di muka bumi ini itulah agama Kristen. Kalau mereka melihat salib, mereka meludah. Mereka mengatakan Bunda Maria ini tukang zina, ibundanya dari Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa ini itu anak haram. Yesus ini katanya anak haram. Gara-gara itulah Nabi Isa ini disalibkan. Lalu kenapa mereka ini menolong orang Israel ini, memuji orang Israel ini? Karena ini kan semuanya demi rupiah. Kalau menolong Israel ini, itu rupiahnya itu sangat tinggi. Makanya mereka memati-matian itu membela orang Israel.
Saya ini kan cuma mengatakan kebenaran. Salahnya di mana? Bahwa di Palestina ada orang Kristen. Bahwa kita tidak boleh mengutuki. Tapi saya di nista. Ada yang mengatakan, pendeta, sebut yang kayak di toilet itu, coba bayangkan. Buktikan bahwa akhlaknya buruk kan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita harus menghormati para pemimpin. Terutama mereka yang berkhotbah dan mengajar. Saya tidak pernah masuk Kristen. Saya dari kandungan sudah Kristen. Tapi persoalannya bukan di sana. Persoalannya dengar baik-baik ya. Bahwa Yesus yang masuk di dalam hati saya. Dan Yesus tidak mau keluar dari sana. Dan ingat firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 22, siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Entah Anda yang benar, entah saya yang benar, hanya Tuhan yang tahu. Memang ada beberapa kali yang saya lihat dari pendeta Antoni Sarahi ini memuji umat Islam. Bahkan dia mengatakan umat Islam itu sangat taat pada ibadahnya, sangat taat kepada agamanya, bahkan sangat menghargai para ustadz, para ustazah, para kiai, para ulama. Itulah orang Islam katanya. Jadi ada saudara kita yang di Kristen itu tidak menerima apa yang dikatakan oleh pendeta Antoni Sarah ini. Mereka mengeluarkan kata-kata kotor untuk pendeta Antoni Sarah ini. Hanya memuji Islam, tapi pendetanya dicaci maki. Terus mereka kan selama ini mengatakan bahwa kita itu radikal, tidak toleransi. Terus kalau seperti ini kan mereka yang radikal. Mereka yang tidak toleransi. Apakah seperti ini ajaran kasih di dalam gereja mereka? Karena mereka selalu mengatakan mereka itu dia ajarkan cinta dan kasih di dalam gerejanya. Kalau orang menampar pipi kananmu, maka kasihkanlah pipi kirimu. Tapi itu tidak pernah diterapkan oleh orang Kristen. Malah sebaliknya, orang Kristen itu selalu menentang apa yang diajarkan oleh Yesus itu. Mereka lebih mendengarkan apa kata Paulus. Sedangkan perkataan Paulus dengan perkataan Yesus itu saling bertentangan. Silahkan lihat perkataan Paulus, ini perkataan Yesus, bandingkan bertentangan atau tidak. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.